Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Tuhan dan surga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih ada sukacita deh. Amin. Baik adik-adik, sebelum itu mari kita berdiri dan kita mengangkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tangan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagi satu kali. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Baik adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menyanyi satu buah lagu lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saatnya adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, saya berharap adik-adik semua sehat dan semuanya bersukacita hari ini ya, untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, ada yang tahu enggak hari ini temanya apa? Ya, aku menghargai baptisan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Berdoa ya, kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat perlindungan-Mu dari sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk kami dapat belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman kami dan orang tua kami. Biarlah firman yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah apapun yang kami lakukan pagi hari ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini terambil dari Petrus 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Tema firman Tuhan hari ini adalah menderita dengan sabar. Nah, tema yang kita pelajari hari ini yaitu aku menghargai baptisan. Nah, adik-adik pasti pernah mendengarkan apa itu baptisan. Ada yang tahu enggak apa itu baptisan? Nah, baptisan adalah tanda seseorang bertobat. Baptisan adalah tanda di mana seseorang bertobat dan memberi dirinya kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Nah, baptisan adalah cara atau tanda di mana orang-orang memberi dirinya kepada Tuhan untuk mereka untuk mereka diampuni dosa mereka. Apa yang telah mereka perbuat, mereka menyerahkan diri mereka untuk mereka diampuni oleh Tuhan. Nah, orang yang sudah dibaptis adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Nah, pasti adik-adik sudah bisa paham, orang yang sudah dibaptis adalah orang yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan mereka. Nah, nanti ketika adik-adik sudah dewasa, pasti adik-adik akan paham seperti apa itu baptisan. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana
cara menghargai baptisan tersebut. Nah, orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang benar-benar bertobat dan mau menerima Yesus dalam kehidupannya dan mau meninggalkan dosa yang telah mereka perbuat, dan mereka tidak akan melakukan dosa yang sama ketika mereka sudah dibaptis. Nah, adik-adik, ketika seseorang mengakui dosanya dan mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita mau bertobat dan ketika kita mau dibaptis oleh Tuhan, oleh pendeta, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa, biar kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana cara seseorang yang sudah bertobat dan percaya? Ia harus menguduskan Tuhan dalam hidupnya melalui perbuatan. Ia tidak berbohong, ia tidak menyakiti sesama, dan ia apapun yang dia lakukan, dia mau mempersembahkan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana menghargai baptisan. Baptisan merupakan lambang yang menyatakan bahwa orang percaya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika dia sudah dibaptis oleh pendeta, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan dia mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita diajak untuk bagaimana cara menghargai baptisan. Ketika kita sudah dibaptis, kita akan menghargai baptisan itu, dan kita tidak akan melakukan dosa lagi, dan kita akan diampuni oleh Tuhan, dan kita tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, dan Tuhan Yesus mau untuk kita semua manusia yang hidup di dunia agar hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah dibaptis oleh pendeta, kita juga harus menghargai baptisan tersebut. Caranya bagaimana? Kita tidak akan melakukan dosa lagi ketika kita sudah bertobat, dan ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita tidak akan melakukan dosa lagi. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah memberi dirinya waktu itu untuk disalibkan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita manusia, kita telah disucikan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, kita akan menghargai baptisan. Kita akan terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita diajak oleh Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita hidup benar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kiranya firman hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua dan boleh bermanfaat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bacakan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15a. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Kita akan bacakan 2 kali. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Sebelum kita menutupi sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana menghargai baptisan.
Mari Tuhan Yesus memberkati, biarlah apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, ya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Ninja yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15a. Kita baca 2 kali, terus disusul sama alamat ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 kali lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sebelum kita menutupnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan telah menjaga, membimbing kami dari awal sekolah minggu kami hingga pada saat ini. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, tak lupa ya Tuhan kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus senantiasa melindungi bangsa kami, naungi bangsa kami, hindari kami dari segala mara bahaya Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Ya Bapa kami di surga, tak lupa kami mendoakan bagi anak-anak sekolah minggu kami yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus tetap senantiasa melindungi mereka, naungi mereka dengan kasih sayang-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi orang tua mereka yang senantiasa mendidik anak mereka ya Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, jangan lupa mengerjakan lembaran pelajaran bersama orang tua. Sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.